Sore ini, duniaku hancur. Adik iparku datang membawa kabar bahwa suamiku tewas dalam kecelakaan mobil siang tadi. Tapi, saat aku sedang bersiap menyusul jenazahnya ke rumah sakit, sebuah telepon dari bank masuk. Maaf, Bu, kami harus konfirmasi. Suami Anda baru saja datang 1 jam yang lalu dan mengosongkan seluruh rekening bersama milik kalian. Aku syok ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti pagi biasa. Aroma nasi goreng spesial yang sengaja Alisa masak dengan bumbu favorit Sigit menguar memenuhi dapur mungil mereka. Asapnya masih mengepul di piring, disajikan di meja makan dengan segelas teh hangat. Alisa, dengan hijab bergo sederhananya yang ia kenakan setelah sholat subuh, mengelap meja sekali lagi. Semua harus sempurna untuk melepas suaminya bekerja keluar kota. Ia sudah menyiapkan kemeja batik terbaik dan celana bahan yang sudah licin disetrika. Koper kecil Sigit juga sudah berdiri rapi di dekat pintu depan. Mas Sigit, sarapan dulu, panggil Alisa lembut dari meja makan. Sigit muncul dari kamar tidur mereka, sudah rapi dan wangi. Suaminya memang tampan, perpaduan wajah yang tegas namun dengan senyum yang selalu berhasil menenangkan Alisa. Tapi pagi ini, senyum itu tidak ada. Sigit tampak tegang. Matanya terus-menerus melirik layar ponsel di tangannya, seolah sedang menunggu kabar yang sangat penting. Ia duduk di meja makan, namun pandangannya tidak lepas dari gawai itu. Mas, ada masalah di kantor? Tanya Alisa, meletakkan tangannya di atas tangan Sigit. Tangan suaminya terasa dingin. Sigit sedikit terkejut, buru-buru memasukkan ponsel ke saku celananya. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya biasalah, persiapan presentasi. Klien yang ini agak rewel. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Alisa mengamati suaminya. Semoga lancar ya, Mas. Nanti di sana jangan lupa makan teratur. Jangan terlalu capek. Iya, jawab Sigit cepat. Ia mulai menyantap nasi goreng buatan Alisa, tapi dengan gerakan cepat, nyaris seperti orang yang tidak menikmati makanannya. Hanya dalam beberapa suap, piringnya sudah bersih. Ia menenggak teh hangatnya dalam sekali tegukan. Aku berangkat sekarang, katanya sambil berdiri dan menyambar tas kerjanya. Alisa ikut berdiri. Cepat sekali, Mas, katanya pesawatnya jam 10. Ada berkas yang harus kuambil di kantor dulu. Nanti langsung ke bandara dari sana, jawab Sigit, suaranya terdengar menghindar. Seperti biasa, Alisa mengambil tangan Sigit dan mencium punggung tangannya, takzim. Sigit membungkuk, mendaratkan kecupan singkat di kening Alisa. Biasanya, kecupan itu akan terasa hangat dan penuh cinta, diiringi usapan lembut di kepala Alisa yang tertutup hijab. Tapi pagi ini, bibirnya terasa dingin dan kecupannya terasa terburu-buru. Hamba, ada firasat aneh yang menyelinap di hati Alisa. Perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, ia menepisnya jauh-jauh. Mungkin Sigit memang sedang sangat stres karena pekerjaan. Hati-hati di jalan, Mas. Kabari aku kalau sudah sampai, pesan Alisa sambil mengantarnya ke pintu depan. Pasti. Kamu baik-baik di rumah. Kunci pintu semua kalau malam. Assalamualaikum, kata Sigit sambil memakai sepatunya, tanpa menoleh lagi. Waalaikumsalam, jawab Alisa lirih. Ia memandangi punggung suaminya yang menjauh, masuk ke dalam mobil, dan melaju pergi meninggalkan kompleks perumahan. Punggung itu terasa begitu asing pagi ini. Alisa menutup pintu, perasaan tidak nyaman tadi masih tersisa. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri. Ia membersihkan meja makan, mencuci piring, dan melanjutkan membersihkan rumah. Ia menyetel murotal dari ponselnya, mencoba menenangkan hati dengan lantunan ayat suci. Siang berlalu dengan lambat. Alisa sholat zuhur, makan siang sendirian, lalu mengirim pesan singkat kepada Sigit. Sudah di pesawat. Mas, hati-hati ya. Pesan itu terkirim, centang 1. Mungkin tidak ada sinyal di pesawat, pikirnya. Menjelang sore, setelah sholat asyar, Alisa bersantai di ruang tamu. Ia baru saja selesai membaca Al-Quran dan kini sedang melipat pakaian kering. Suasana rumah terasa begitu sunyi tanpa Sigit. Ia melirik jam dinding. Pukul 4 sore. Seharusnya Sigit sudah mendarat sekarang. Mungkin dia sedang di perjalanan dari bandara ke hotel, pikir Alisa. Tiba-tiba, keheningan sore itu dipecahkan oleh suara gedoran pintu yang brutal. Bukan ketukan, tapi gedoran keras dan panik.
Jantung Alisa serasa melompat ke tenggorokan. Siapa yang datang bertamu dengan cara seperti itu? Ia bergegas ke pintu depan, hijabnya sedikit dirapikan. Begitu ia membuka pintu, tubuh Luna, adik iparnya, langsung ambruk ke dalam pelukannya. Luna menangis histeris. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan napasnya tersengal-sengal. "Mbak Alisa. Mbak. Ia tergagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. "Luna, ada apa? Kenapa kamu menangis seperti ini?" Alisa panik, mencoba menahan tubuh adik iparnya yang lemas. Ia membimbing Luna masuk dan mendudukannya di sofa ruang tamu. "Tenang, Luna. Tarik napas. Minum dulu." Alisa bergegas mengambilkan air putih. Luna menggeleng kuat, menepis gelas air yang disodorkan Alisa. Air itu tumpah ke lantai. Enggak perlu air, Mbak." Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Ada apa, Luna? Jangan buat Mbak takut. Ada apa dengan Sigit? Apa terjadi sesuatu di kantornya?" tanya Alisa. Firasat buruk tadi pagi kini kembali dengan kekuatan penuh. Luna menatap Alisa dengan mata yang membelalak ngeri. "Mas Sigit, Mbak, Mas Sigit." "Kenapa Mas Sigit?" desak Alisa, suaranya mulai bergetar. "Mas Sigit kecelakaan, Mbak," pekik Luna. "Tadi siang di tol dalam perjalanan ke bandara. Mobilnya masuk jurang hancur-hancur, Mbak." Jantung Alisa seakan berhenti berdetak. "Kecelakaan? Enggak mungkin. Luna, kamu jangan bercanda. Ini enggak lucu." "Aku enggak bercanda, Mbak," raung Luna, mencengkeram lengan Alisa kuat-kuat. "Polisi yang telepon aku tadi. Mereka bilang Mas Sigit meninggal di tempat." "DEG." Dunia Alisa runtuh dalam sekejap. Kata-kata meninggal di tempat menggema di telinganya, menghancurkan semua udara di paru-parunya. Kakinya lemas tak bertulang. Pandangannya mengabur. Ia masih bisa melihat Luna yang menangis meraung-raung, tapi suaranya terdengar jauh. "Tidak, ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk." Sigit baru saja sarapan nasi goreng tadi pagi. Sigit baru saja mengecup keningnya. Mbak Alisa sabar, Mbak ikhlas." Suara Luna terdengar seperti dari dalam sumur. Alisa mencoba menggeleng. Bohong. Tapi tubuhnya tidak bisa lagi menahan guncangan itu. Rasa sakit yang tak tertahankan merobek dadanya. Kepalanya pusing 7 keliling. Pandangannya menjadi hitam pekat. Hal terakhir yang ia rasakan adalah lantai yang dingin menyambut tubuhnya saat ia jatuh pingsan. Saat Alisa tergeletak tak sadarkan diri di lantai, tangisan histeris Luna langsung berhenti. Seperti ada saklar yang dimatikan. Ia yang tadinya meraung-raung, kini diam. Napasnya yang tadi tersengal, kini teratur. Luna bangkit berdiri, menatap dingin pada sosok kakak iparnya yang pingsan. Ia merapikan rambutnya yang sengaja ia buat berantakan. Tidak ada lagi air mata di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi jijik dan tidak sabar. Perlahan, sebuah senyum tipis yang kejam terukir di bibirnya. Senyum kemenangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia mengambil ponsel dari sakunya, mengetik sebuah pesan singkat. Tahap 1 beres. Dia pingsan. Setelah pesan terkirim, ia kembali mengubah ekspresinya. Ia menepuk-nepuk pipinya sendiri agar terlihat merah, mengusap-usap matanya agar tanpa habis menangis. Lalu, ia berteriak lagi, kali ini ditujukan untuk para tetangga. "Tolong! Mbak Alisa pingsan. Tolong!" Alisa terbangun oleh aroma minyak kayu putih yang menyengat hidungnya. Samar-samar ia mendengar suara orang mengaji dan bisik-bisik lirih. Kepalanya terasa berat, berputar-putar. Ia mengerjapkan mata, mencoba memfokuskan pandangannya. Ia tidak lagi di lantai. Ia terbaring di sofa ruang tamu, yang kini sudah penuh sesak oleh para tetangga. Ibu-ibu di sekelilingnya menatapnya dengan pandangan iba. "Sudah sadar, Mbak Alisa?" tanya seorang ibu tetangga lembut. "Yang sabar ya, Mbak. Ikhlaskan." "Ikhlaskan? Sabar?" Seketika, ingatan itu menghantamnya seperti palu godam. Luna. Kecelakaan. Jurang. Meninggal di tempat. Mas Sigit. Alisa langsung terduduk, napasnya memburu. "Di mana Mas Sigit? Ini semua bohong, kan? Di mana suami saya?" Luna, yang duduk di kursi sebelah sofa, langsung menghambur memeluknya. Masker duka kini terpasang sempurna di wajahnya. Matanya merah dan sembab, seolah tidak berhenti menangis. Mbak harus kuat, Mbak harus ikhlas."
Isaknya, dibuat-buat terdengar pilu. Enggak. Aku enggak percaya sebelum aku lihat sendiri. Alisa memberontak dari pelukan Luna. Di mana Mas Sigit sekarang? Di rumah sakit mana? Jenazahnya sedang diurus di rumah sakit pusat. Mbak, jawab Luna pelan, suaranya serak. Mbak di rumah saja. Mbak lagi syok berat. Kondisi jenazahnya hancur. Mbak nggak akan kuat lihatnya. Biar Luna yang urus semuanya. Mbak tenang di sini, ya? Bujukan Luna terdengar begitu perhatian. Ia tampak seperti adik ipar yang setia, yang mengambil alih semua beban di saat kakak iparnya hancur. Para tetangga mengangguk-angguk setuju. Benar kata Luna, Mbak Alisa. Mbak di rumah saja. Istirahat. Biar kami yang bantu urus tahlilan, kata Pak RT, yang baru saja datang. Alisa merasa terjebak. Ia dalam kondisi linglung, antara percaya dan tidak percaya. Sebagian dirinya ingin berlari ke rumah sakit, menerobos kamar mayat, dan membuktikan bahwa semua ini adalah kesalahan. Tapi sebagian dirinya yang lain lumpuh oleh rasa duka. Tubuhnya lemas, otaknya menolak berfungsi. Ia hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan orang-orang di sekitarnya mengatur hidupnya yang baru saja hancur. Luna adalah pusat perhatian. Ia sibuk menerima telepon, mengatur kedatangan ambulans jenazah, memesan nisan, dan menghubungi keluarga besar. Ia melakukannya sambil sesekali menyeka air mata, memainkan perannya sebagai adik yang paling kehilangan. Tidak ada yang curiga padanya. Ia adalah pahlawan di tengah tragedi itu. Mbak, Luna ke rumah sakit lagi, ya? Mau pastikan surat-surat kematiannya selesai. Mbak istirahat. Nanti jenazah Mas Sigit langsung dibawa ke sini untuk disolatkan, kata Luna, pamit sambil mencium tangan Alisa. Alisa hanya mengangguk lemah. Sepeninggal Luna, ruang tamu sedikit lengang. Para tetangga memberi Alisa ruang untuk berduka. Alisa meminta izin untuk masuk ke kamar. Ia perlu sendirian. Ia perlu bicara pada Allah. Dengan langkah gontai, Alisa masuk ke kamar tidur mereka. Kamar yang tadi pagi masih ia rapikan bersama Sigit. Aroma parfum Sigit masih samar-samar tercium di bantal. Hatinya kembali tercabik-cabik. Ia mengambil foto pernikahan mereka di atas meja rias. Sigit tersenyum lebar, memeluknya erat. Mas, kenapa kamu tinggalin aku secepat ini? Mas? Katamu kita akan tua bersama? Air mata Alisa mengalir deras, membasahi hijab dan foto yang ia pegang. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang. Ia tidak mau percaya. Hatinya menolak. Ia harus melihat Sigit dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak peduli seberapa hancur kondisinya. Ia harus memastikan. Dengan tekad yang tiba-tiba muncul di tengah badai duka, Alisa bangkit. Ia akan menyusul ke rumah sakit. Ia tidak peduli larangan Luna. Ia harus pergi sekarang. Ia menyambar tas lempangnya yang tergantung di belakang pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka resleting, mencari dompet dan kunci motor. Saat itulah, ponsel di dalam tasnya bergetar dan berdering. Nada dering standar yang asing, bukan dari kontaknya. Alisa ragu sejenak. Siapa yang menelepon di saat seperti ini? Mungkin pihak rumah sakit? Atau polisi? Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya. Nomor tidak dikenal. Alisa menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya serak dan bergetar karena tangis. Waalaikumsalam. Selamat sore, terdengar suara pria yang formal dan profesional. Benar ini kami bicara dengan Ibu Alisa, istri dari Bapak Sigit. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Tanya Alisa tidak sabar. Ia ingin segera menutup telepon dan pergi ke rumah sakit. Saya Rahmat, Bu. Manajer operasional dari Bank Sentosa, kantor cabang utama. Maaf mengganggu di waktu yang mungkin tidak tepat. Alisa mengerutkan kening. Ban? Kenapa pihak Ban meneleponnya? Ada apa, Pak? Bisa dipercepat? Saya sedang ada musibah. Terdengar helaan napas di seberang sana. Pria bernama Rahmat itu terdengar ragu. Justru itu, Bu. Kami menelepon untuk konfirmasi standar. Kami hanya ingin memastikan, apa benar Ibu Alisa saat ini sedang bersama dengan Pak Sigit? Jantung Alisa serasa diremas. Pertanyaan itu aneh sekali. Apa maksud Bapak? Bagaimana saya bisa bersama suami saya? Ya, maksud saya, apakah Ibu mengetahui aktivitas perbankan Pak Sigit 1 jam terakhir ini? Saya tidak mengerti. Alisa mulai kehilangan kesabaran. Suami saya baru saja meninggal dunia siang tadi karena kecelakaan. Hening. Tidak ada jawaban selama beberapa detik.
Alisa mengira sambungan terputus. Halo, Pak Rahmat. Meninggal? Suara Pak Rahmat terdengar kaget, nyaris tercekat. Maaf, Bu. Meninggal? Siang tadi? Ibu yakin? Apa maksud Bapak? Saya yakin? Tentu saja saya yakin. Saya sedang mengurus jenazahnya. Teriak Alisa, emosinya meledak. Bu Alisa, mohon tenang. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi itu tidak mungkin, kata Pak Rahmat, suaranya kini terdengar sangat serius. Apa yang tidak mungkin? Bu, begini, Pak Rahmat berdeham, mencoba menguasai diri. 1 jam yang lalu, sekitar pukul 4 sore tadi, Pak Sigit datang ke kantor cabang utama kami. Alisa membeku. Tidak mungkin. Suami saya di luar kota. Dia kecelakaan. Dia tidak di luar kota, Bu. Dia datang ke cabang utama kami di pusat kota. Kami semua melihatnya. Dia sehat, bugar, tidak kurang satu apapun. Saya sendiri yang menyapanya, jelas Pak Rahmat. Bohong. Anda pasti salah orang. Tidak salah, Bu. Tanda tangannya cocok. Pinnya benar. Dan wajahnya, itu Pak Sigit. Yang membuat kami harus menelepon Ibu adalah Pak Sigit baru saja mengosongkan seluruh saldo di rekening bersama atas nama Ibu dan Bapak. Napas Alisa tercekat. Dia mengambil semuanya, Bu. Secara tunai. Jumlahnya sangat besar. Ini di luar kebiasaan. Makanya saya berinisiatif menelepon Ibu untuk konfirmasi, tapi beliau bilang Ibu sedang di rumah dan setuju. Tapi sekarang Ibu bilang beliau meninggal. Bu, ini aneh sekali, lanjut Pak Rahmat. Alisa terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Mengosongkan rekening? Tunai? 1 jam yang lalu? Tapi Luna bilang Sigit meninggal siang tadi. Pak, Bapak bilang suami saya mengambil uang? Tanya Alisa terbata-bata. Iya, Bu. Semuanya. Rekeningnya resmi kosong per 1 jam yang lalu. Dan satu hal lagi, Bu, yang membuat kami curiga. Apa? Pak Sigit tidak sendirian, Bu. Dia datang bersama seorang wanita muda. Mereka tampak sangat akrab. Mereka mengambil uang itu bersama-sama. Wanita muda? Akrab? Dunia Alisa serasa jungkir balik untuk kedua kalinya hari ini. Kebingungan ini, rasa sakit ini, jauh lebih menusuk daripada berita kematian tadi. Jika Sigit masih hidup, lalu jenazah siapa yang sedang diurus Luna di rumah sakit? Pak Rahmat. Panggil Alisa dengan sisa tenaga. Tolong kirimkan saya buktinya. Apapun. Rekaman keamanan. Apapun yang Bapak punya, tolong kirimkan ke saya, sekarang juga. Tentu, Bu. Tentu saja. Saya akan kirimkan screenshot rekaman CCTV kami ke email Ibu sekarang juga. Tolong dicek. Alisa menutup telepon. Tangannya masih gemetar hebat. Tapi ini bukan lagi getaran duka. Ini getaran amarah, bingung, dan pengkhianatan yang membara. Ia meraih laptop di meja kerja Sigit, membukanya dengan kasar. Menunggu email masuk. Dan email itu pun tiba. Dengan jantung berdebar kencang, Alisa membuka file gambar yang terlampir. Dan di sana, dunianya benar-benar hancur berkeping-keping. Di layar laptopnya, di depan meja teller bank, berdiri Sigit. Suaminya. Sehat, bugar, mengenakan kemeja yang berbeda dari yang ia siapkan tadi pagi. Ia sedang tersenyum lebar. Dan di sampingnya, ikut tersenyum sambil memegang tas travel besar yang tampak penuh, adalah Luna. Adik iparnya sendiri. Dunia Alisa berputar. Foto di layar laptop itu menatapnya balik dengan kejam. Sigit, suaminya, yang seharusnya sudah kaku di kamar mayat, tampak sangat hidup. Ia tersenyum, bukan senyum hangat yang biasa Alisa kenal, tapi senyum licik penuh kemenangan. Dan Luna. Adik iparnya yang baru 1 jam lalu meraung-raung di pelukannya, kini berdiri di samping Sigit, tertawa lepas. Tangan mereka berdua sibuk memasukkan gepokan uang tunai ke dalam tas travel hitam yang besar. Uang dari rekening bersama mereka. Uang yang Alisa tabung sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja, berharap bisa mereka gunakan untuk uang muka rumah yang lebih besar. Alisa merasakan gelombang mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah pengkhianatan yang paling dalam dan paling busuk. Gedoran pintu Luna yang panik tadi, tangisannya yang histeris, pelukannya yang erat, semua itu sandiwara. Sebuah akting yang begitu sempurna, hingga berhasil menghancurkan hatinya. Sigit tidak meninggal. Sigit dan Luna telah merencanakan ini. Tapi bagaimana?
Bagaimana bisa ada dua skenario yang berjalan bersamaan? Sigit mengambil uang di bank sore ini, tapi Luna melaporkan Sigit meninggal siang tadi. Kedua hal itu tidak bisa benar secara bersamaan. Getaran ponsel di genggamannya menyadarkannya. Email kedua masuk dari Pak Rahmat, manajer bank. Kali ini bukan foto, tapi sebuah klip video pendek. Rekaman CCTV utuh. Dengan jari gemetar, Alisa memutarnya. Rekaman itu tanpa suara, tapi gambarnya sangat jelas. Pukul 4 sore lewat 5 menit. Sigit masuk, mengenakan kacamata hitam dan topi, seolah berusaha menyamar. Luna menyusul di belakangnya, seperti pengawal pribadi. Mereka langsung ke teller prioritas. Sigit menyerahkan buku tabungan dan KTP. Alisa melihat suaminya berbicara dengan teller, lalu menandatangani slip penarikan. Dan puncaknya, saat tumpukan uang itu diserahkan, Sigit tidak bisa menahan senyumnya. Ia menoleh ke Luna, dan Luna membalasnya dengan tawa lebar, bahkan memukul lengan Sigit pelan dengan manja. Gerakan yang sangat intim. Gerakan yang bukan milik seorang adik ipar. Alisa mematikan video itu. Cukup. Sekarang otaknya yang tadi beku karena duka, mulai bekerja dengan kecepatan penuh, didorong oleh amarah yang membara. Kematian Sigit adalah palsu. Itu fakta nomor 1. Sigit dan Luna kabur bersama. Itu fakta nomor 2. Mereka mengambil semua uang. Itu fakta nomor 3. Lalu, apa urusannya dengan rumah sakit? Kenapa Luna bersusah payah mengurus jenazah? Kenapa dia melibatkan polisi? Alisa butuh jawaban. Ia tidak bisa melawan mereka jika ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus mengkonfirmasi bagian cerita Luna. Ia mencari di internet nomor telepon rumah sakit pusat. Setelah tersambung dengan operator, ia menahan napas, berusaha membuat suaranya terdengar normal, walau sedikit bergetar. Selamat sore. Saya Alisa. Saya ingin mengkonfirmasi, apakah benar ada jenazah atas nama Sigit yang masuk hari ini karena kecelakaan. Operator di seberang sana terdengar sibuk. Mohon tunggu, Ibu. Saya sambungkan ke bagian forensik dan kamar jenazah. Musik tunggu yang mengerikan mengalun sebentar, sebelum suara seorang pria yang dingin dan datar menjawab. Bagian administrasi jenazah, selamat sore. Pak, saya Alisa. Istri dari Sigit. Tadi adik ipar saya, Luna, yang mengurus. Apa benar, suami saya ada di sana? Terdengar suara ketikan keyboard. Atas nama Sigit. Korban kecelakaan tunggal di tol kilometer 42. Masuk pukul 2 siang tadi. Benar, Ibu. Jenazahnya ada di ruang pendingin nomor 7. Jantung Alisa serasa diremas lagi. Jenazahnya ada? Ada, Ibu. Sudah teridentifikasi oleh adiknya, Ibu Luna. Tadi beliau sedang mengurus surat-suratnya. Apa Ibu mau datang melihat? Alisa menutup matanya rapat-rapat. Jadi, ada jenazah. Ada tubuh fisik di kamar mayat itu. Tubuh yang diakui Luna sebagai Sigit. Ini berarti rencananya jauh lebih rumit. Ini bukan sekadar kabur. Mereka menciptakan sebuah kematian. Alisa teringat sesuatu. Luna pernah bercerita kalau ia dipindahkan ke bagian administrasi rumah sakit yang berbeda. Mungkin bukan kebetulan dia punya akses? Mungkin dia bekerja di rumah sakit pusat itu? Atau punya teman dekat di sana? Dia bisa saja mengambil jenazah tanpa identitas, Tuan X yang malang, lalu menempelkan nama Sigit padanya. Luna tahu polisi akan menghubungi keluarga berdasarkan data KTP di dompet yang mungkin sengaja ia letakkan di mobil kecelakaan. Dan mobilnya? Alisa tiba-tiba sadar. Tadi pagi Sigit pergi dengan mobil sedan hitam mereka. Jika mobil itu hancur masuk jurang, harusnya itu jadi berita besar. Alisa cepat-cepat mengetik di kolom pencarian. Kecelakaan tol kilometer 42 hari ini. Tidak ada. Tidak ada berita apapun. Tidak ada laporan kecelakaan fatal di lokasi itu. Jadi, kecelakaannya pun palsu? Atau terjadi di tempat terpencil? Tidak. Luna pasti berbohong soal lokasi. Atau, polisi yang menelepon Luna tadi adalah bagian dari sandiwara? Tidak. Itu terlalu rumit. Mungkin begini, Sigit dan Luna menyiapkan mobil lain, mobil curian atau mobil rongsokan. Mereka membuatnya seolah-olah kecelakaan. Lalu Luna, menggunakan jaringannya, membawa jenazah Tuan X ke rumah sakit dan mendaftarkannya atas nama Sigit. Tujuannya? Agar Alisa percaya Sigit sudah mati. Agar Alisa berduka. Agar tidak ada yang mencari Sigit. Mereka ingin Sigit dianggap mati oleh dunia, sementara dia memulai hidup baru dengan Luna dan uang curian mereka.
Rasa sakit di dada Alisa kini tergantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Ia telah menikah dengan monster. Dan ia telah menganggap monster lain sebagai adiknya sendiri. Ia menatap layar laptop. Foto Sigit dan Luna yang sedang tertawa di bank. Ia menyimpan file itu ke dalam flash disk, lalu menghapus email dari Pak Rahmat. Ia membersihkan riwayat pencariannya. Tidak boleh ada jejak. Mulai detik ini, ia tidak boleh terlihat pintar. Ia harus terlihat hancur, linglung, dan bodoh. Ia harus menjadi janda yang berduka, persis seperti yang mereka inginkan. Saat Alisa sedang merencanakan langkahnya, memikirkan bagaimana cara pura-pura pingsan lagi jika ada tetangga yang datang, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nama, Luna, tertera dengan jelas di layar. Alisa menatap nama itu lama. Nama pengkhianatnya. Tangannya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Ia harus menjawab. Sandiwaranya harus dimulai sekarang. Alisa menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, membayangkan kesedihan paling dalam yang ia rasakan tadi. Ia membiarkan air mata yang tadi kering, kembali menggenang. Ia menekan tombol hijau, dan memaksa sebuah isakan pilu keluar dari tenggorokannya. Halo, Luna? Mbak Alisa? Mbak enggak apa-apa. Suara Luna di seberang telepon terdengar persis seperti tadi sore. Penuh kepanikan dan kesedihan yang dibuat-buat. Ada nada kelelahan di sana, seolah ia baru saja menanggung beban terberat di dunia. Mbak, aku nggak kuat, Lun. Bisik Alisa, suaranya sengaja dibuat parau dan putus asa. Ia menekan dadanya, membiarkan isakan kecil lolos. Ini semua mimpi, kan? Bilang sama Mbak ini nggak nyata. Terdengar helaan napas berat dari Luna. Sabar, Mbak. Luna juga hancur. Ini berat banget, tapi kita harus kuat. Demi Mas Sigit. Demi Mas Sigit. Alisa ingin sekali tertawa mendengarnya. Luna lagi di rumah sakit. Mbak, ternyata ngurus administrasi jenazah itu rumit. Banyak surat-surat yang harus ditandatangani. Polisi juga minta keterangan lagi. Lanjut Luna, melaporkan kegiatannya dengan detail. Tentu saja rumit, pikir Alisa, karena kau sedang memalsukan dokumen kematian. Kamu di sana sendirian? Tanya Alisa, memainkan perannya sebagai kakak ipar yang perhatian. Iya, Mbak. Tapi nggak apa-apa. Mbak di rumah aja. Mbak kan lagi syok. Istirahat. Besok pagi, setelah semua surat beres, jenazah Mas Sigit baru bisa dibawa pulang pakai ambulans. Kita makamkan besok siang, ya, Mbak? Semuanya sudah diatur. Rapi sekali. Mereka ingin Alisa sibuk mengurus pemakaman palsu. Selagi mereka kabur jauh. Iya, terserah kamu aja, Lun. Mbak udah nggak bisa mikir, jawab Alisa lemah. Ia membiarkan dirinya terduduk lemas di lantai kamar. Mbak kuat? Ya. Luna tahu Mbak wanita yang kuat, wanita solehah. Pasti ada hikmahnya. Hikmah. Alisa mencengkeram erat gagang ponsel. Jika saja Luna ada di depannya sekarang, ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Oh iya, Mbak. Suara Luna tiba-tiba berubah. Tadi waktu Luna urus surat, ada bagian administrasi yang tanya soal asuransi. Mas Sigit punya asuransi jiwa, kan, Mbak? Itu harus diurus juga katanya, buat klaim. Jantung Alisa berdebar sedikit lebih cepat. Asuransi. Mbak nggak tahu, Lun. Mbak nggak pernah ngurusin gituan. Semuanya Mas Sigit. Oh, gitu ya? Ya udah, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kita cari berkasnya bareng-bareng kalau Luna udah pulang. Siapa tahu bisa bantu biaya pemakaman dan tahlilan, kata Luna, terdengar sangat polos dan praktis. Iya, Lun. Makasih ya, kamu udah urus semuanya. Hati-hati di jalan, kata Alisa. Sama-sama, Mbak. Udah kewajiban Luna. Mbak jangan lupa makan, terus istirahat. Jangan sendirian, minta tetangga temani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alisa menutup telepon. Ponsel itu meluncur dari tangannya yang lemas. Ia tidak lagi gemetar. Ia diam. Dingin. Luna menyebut kata, asuransi. Kenapa? Apakah itu bagian dari rencana mereka? Mungkin mereka berpikir ada asuransi jiwa atas nama Sigit? Tidak. Alisa menggeleng. Jika Sigit memalsukan kematiannya, dia tidak bisa mencairkan asuransinya sendiri. Itu tidak masuk akal. Lalu kenapa Luna menyebutnya? Pikiran Alisa melayang. Ia harus mencari tahu. Ia harus tahu seberapa dalam lubang yang digali kedua pengkhianat itu.
Alisa bangkit. Ruang tamu masih terdengar, ada beberapa tetangga yang mengaji lirih. Ia harus bergerak cepat dan senyap. Ia masuk ke ruang kerja Sigit. Ruangan kecil di sebelah kamar tidur mereka, tempat Sigit biasa, lembur. Meja kerja Sigit rapi. Terlalu rapi. Laptopnya ada di kamar Alisa. Di meja hanya ada tumpukan kertas tagihan dan catatan rapat. Tidak ada yang mencurigakan. Alisa beralih ke lemari arsip. Laci pertama berisi file-file kantor. Laci kedua berisi dokumen rumah, sertifikat, PBB, tagihan listrik. Laci ketiga terkunci. Sigit selalu bilang itu isinya dokumen kantor yang sensitif. Alisa tidak pernah membukanya. Tapi ia tahu di mana Sigit menyimpan kunci duplikatnya. Di dalam kotak pulpen di atas meja. Tangan Alisa tidak ragu sedikitpun saat mengambil kunci kecil itu. Ia memasukkannya ke lubang kunci dan memutarnya. Klik. Laci itu terbuka. Isinya bukan dokumen kantor. Isinya dokumen pribadi. Hal pertama yang Alisa lihat adalah tumpukan map plastik. Ia membukanya satu persatu. Polis asuransi kesehatan. Polis asuransi kendaraan. Semuanya atas nama Sigit. Lalu ia melihat sebuah map tebal berwarna biru tua. Tergeletak paling bawah. Ia menariknya keluar. Judulnya, Polis Asuransi Jiwa, Bintang Amanah. Alisa membukanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca halaman pertama. Nama tertanggung, Sigit. Penerima manfaat, Alisa, istri. Uang pertanggungan, 2 miliar rupiah. Alisa tertegun. Jadi Sigit punya asuransi jiwa. Tapi ini tidak masuk akal. Luna dan Sigit tidak akan bisa mencairkan ini jika Alisa adalah penerima manfaatnya. Mereka pasti tahu Alisa tidak akan memberikan uang itu pada mereka. Alisa membaca lagi. Tanggal polis, 5 tahun yang lalu. Ini polis lama. Apakah ini yang dicari Luna? Mungkin Sigit lupa memberitahu Luna bahwa penerima manfaatnya adalah Alisa? Mungkin Luna berpikir dia, sebagai adik, bisa mendapat bagian? Ini membingungkan. Alisa menggeledah lebih dalam. Di belakang map biru itu, ada amplop coklat tipis. Tidak ada judulnya. Ia membukanya. Isinya 2 lembar kertas. Yang pertama adalah paspor. Paspor atas nama Sigit. Alisa membelalak. Jika Sigit kabur, kenapa paspornya tertinggal di sini? Ini paspor asli. Foto Sigit tersenyum di sana. Lalu, jika paspornya ada di sini, bagaimana dia bisa keluar negeri? Alisa meraih lembar kedua di amplop itu. Sebuah lembar konfirmasi pemesanan tiket pesawat. Bukan 1, tapi 2 tiket. Maskapai asing. Tujuan, Singapura. Keberangkatan, besok lusa. Nama penumpang 1, Sigit. Nama penumpang 2, Luna. Tapi, bagaimana bisa Sigit memesan tiket tanpa paspor? Kecuali, Alisa membuka paspor di tangannya lagi. Ia melihat halaman paling belakang. Ada stempel. Stempel, canclet, atau, dibatalkan, besar-besar dari kantor imigrasi. Dan ada catatan kecil, penerbitan paspor baru, hilang. Sigit telah melaporkan paspor ini hilang. Dia sudah membuat paspor baru. Paspor palsu? Atau paspor asli baru yang ia gunakan untuk kabur? Yang jelas, paspor yang ada di tangan Alisa ini sudah tidak berlaku. Sigit sengaja meninggalkannya untuk mengelabui siapapun yang menemukannya. Alisa meletakkan paspor tidak berguna itu. Pikirannya kembali ke asuransi. Kenapa Luna menyinggung soal asuransi? Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Mungkin asuransi jiwa Sigit bukanlah satu-satunya asuransi yang mereka miliki. Alisa kembali ke laci dokumen rumah. Ia menggeledah lagi, lebih teliti. Bukan di laci kerja Sigit, tapi di laci tempat Alisa biasa menyimpan dokumennya sendiri. Di sana, di antara fotokopi KTP dan kartu keluarga, terselip sebuah map lain. Map yang Alisa tidak ingat pernah ia lihat. Warnanya merah marun. Ia menariknya keluar. Polis asuransi jiwa, Garda Sejahtera. Jantung Alisa serasa berhenti berdetak. Ia membukanya dengan tangan yang kini gemetar hebat. Tanggal polis, 1 bulan yang lalu. Premi dibayar lunas untuk 1 tahun. Nilai uang pertanggungan, 5 miliar rupiah. Alisa menelan ludah, matanya bergerak ke bagian paling penting. Nama tertanggung, Alisa. Nama penerima manfaat, Sigit, suami. Napas Alisa tercekat. Jadi ini rencananya? Ini adalah rencana busuk mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya ingin uang di rekening bersama.
Itu hanya uang jajan. Mereka mengincar 5 miliar. Mereka membuat asuransi jiwa atas nama Alisa. Mereka berencana membunuh Alisa. Sigit akan menjadi duda yang berduka. Dia akan mengklaim 5 miliar. Lalu, setelah semuanya aman, dia akan menyusul Luna ke luar negeri, hidup kaya raya. Mungkin kecelakaan itu kecelakaan yang menewaskan. Sigit itu awalnya disiapkan untuk Alisa? Alisa merosot ke lantai. Jadi, Sigit dan Luna memalsukan kematian Sigit sebagai rencana B? Mungkin rencana membunuh Alisa terlalu sulit? Atau mereka kehabisan waktu? Atau Alisa memegang kepalanya yang pusing. Mungkin rencana A adalah Alisa dibunuh. Sigit dapat 5 miliar. Tapi rencana A gagal dieksekusi. Jadi mereka beralih ke rencana B, kosongkan rekening bersama. Palsukan kematian Sigit agar dia tidak dikejar utang atau tagihan. Alisa tahu Sigit punya beberapa cicilan besar. Dan kabur dengan uang tunai yang ada. Asuransi jiwa atas nama Alisa ini, mungkin hanya rencana cadangan yang gagal. Tidak peduli apa rencana awalnya, satu hal yang pasti. Suaminya, dan adik iparnya, telah merencanakan kematiannya. Alisa menutup map merah itu. 5 miliar. Nyawanya dihargai 5 miliar oleh suaminya sendiri. Ia meletakkan kembali polis itu persis di tempat ia menemukannya. Ia mengunci kembali laci kerja Sigit. Ia mengembalikan kunci ke kotak pulpen. Ia berjalan kembali ke kamar tidurnya. Ia duduk di tepi ranjang. Rasa duka telah menguap seluruhnya. Rasa takut juga hilang. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan tekad yang membaja. Mereka ingin Alisa mati. Mereka ingin dia menjadi korban yang lemah. Alisa menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Wanita berhijab dengan mata sembab itu menatapnya balik. Kalian salah, bisik Alisa pada pantulan dirinya. Kalian salah besar telah memilih aku sebagai korban. Sandiwara harus berlanjut. Besok, ia akan menjadi janda yang paling berduka di pemakaman palsu itu. Dan ia akan mulai menyusun rencana. Rencana untuk mengambil kembali semua yang telah mereka curi. Dan memastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Malam itu, Alisa tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam di atas sajadah, namun pikirannya tidak bisa fokus berzikir. Pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar di layar CCTV, oleh senyum manja Luna kepada Sigit, dan oleh lembaran polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah yang mencantumkan namanya sebagai korban. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sigit yang tersenyum dingin, seolah berkata, "Matilah, agar aku bisa kaya." Kemarahan memberinya energi. Ia tidak lagi merasa lemas. Ia tidak lagi merasa berduka. Ia merasa seperti prajurit yang bersiap perang. Ia menyusun rencana, memutar ulang setiap skenario di kepalanya. Musuhnya ada dua, Sigit, si manipulator ulung, dan Luna, si aktris berwajah polos. Dan mereka berpikir Alisa adalah domba lemah yang siap disembelih. Pagi harinya, rumah Alisa sudah kembali ramai. Para tetangga datang membantu mempersiapkan kedatangan jenazah. Karpet digelar, kursi-kursi plastik disusun di teras. Alisa keluar dari kamar dengan mata yang sengaja ia buat bengkak. Ia mengenakan gamis hitam dan hijab syari hitam panjang, menyembunyikan wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Ia duduk di sudut ruangan, memegang tasbih, bibirnya komat kamit lirih, dan sesekali menyeka air mata yang tidak ada. Setiap orang yang datang menyalaminya, mengucapkan bela sungkawa, dan menatapnya dengan iba. "Yang sabar ya, Mbak Alisa." "Ikhlas," kata mereka satu persatu. Alisa hanya mengangguk lemah, menerima setiap ucapan simpati palsu itu. Tepat pukul 9 pagi, suara sirene ambulans terdengar mendekat. Jantung Alisa berdebar kencang. Ini dia, puncak sandiwara mereka. Luna turun lebih dulu dari mobil ambulans. Wajahnya sembab, ia berjalan gontai, seolah seluruh tenaga hidupnya telah terkuras. Ia langsung menghambur ke arah Alisa. Mbak, Mas Sigit sudah datang." Isaknya, memeluk Alisa erat. Alisa membalas pelukan itu. Pelukan yang terasa dingin seperti ular. "Kamu yang sabar ya, Lun. Kamu sudah urus semuanya sendirian," bisik Alisa, suaranya bergetar, memainkan peran kakak ipar yang berterima kasih. Ia bisa merasakan Luna mengangguk di bahunya. "Ayo, Mbak, kita sambut Mas Sigit untuk terakhir kalinya," ajak Luna, menarik tangan Alisa. Peti jenazah kayu sederhana dikeluarkan dari ambulans. Ditutup rapat. Tentu saja ditutup rapat, pikir Alisa. Mereka tidak mungkin membiarkan siapapun melihat isi peti itu, yang jelas-jelas bukan Sigit.
Beberapa pria mengangkat peti itu masuk ke ruang tamu, meletakkannya di tengah ruangan. Isak tangis dari keluarga jauh yang baru datang langsung pecah. Suasana duka begitu kental, begitu nyata, hingga Alisa hampir saja meragukan penemuannya sendiri. Tapi tidak. Ia ingat CCTV. Ia ingat polis asuransi. Alisa duduk bersimpuh di samping peti itu. Luna duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat-erat. "Mbak, ikhlaskan ya, Mbak. Ini yang terbaik," bisik Luna. Alisa menoleh pada Luna. Ia menatap mata adik iparnya itu dalam-dalam. Mata yang bengkak karena tangisan palsu. "Iya, Lun. Mbak ikhlas. Mbak yakin? Allah pasti akan menunjukkan keadilannya," kata Alisa, dengan penekanan pada kata, keadilan. Luna tampak sedikit terkejut dengan nada bicara Alisa yang datar, namun ia cepat-cepat mengangguk dan kembali menangis tersedu-sedu. Prosesi berjalan cepat. Setelah disolatkan di rumah, jenazah palsu itu dibawa ke pemakaman umum. Alisa dan Luna berada di mobil yang sama, di belakang mobil jenazah. Selama perjalanan, Luna tidak berhenti bicara. "Nanti setelah ini, Mbak Alisa istirahat total ya. Biar Luna yang urus tahlilan 3 harian. Mbak jangan banyak pikiran," katanya. Alisa hanya mengangguk. "Oh iya, Mbak," lanjut Luna, seolah baru teringat sesuatu. "Soal asuransi jiwa Mas Sigit yang 2 miliar itu, tadi Luna sudah tanya-tanya sedikit. Katanya proses klaimnya bisa dimulai minggu depan. Nanti Luna bantu urus ya, Mbak. Uangnya kan lumayan, bisa buat Mbak Alisa pegangan, buat biaya hidup ke depan, buat bayar sisa-sisa cicilan." Ini dia. Umpan itu dilemparkan. Mereka ingin Alisa fokus pada uang asuransi Sigit. Mungkin mereka berpikir Alisa akan mencairkannya, lalu mereka akan mencari cara untuk mengambil uang itu lagi darinya, atau mungkin ini hanya pengalih perhatian, agar Alisa sibuk mengurus klaim palsu, sementara mereka kabur? "Mbak nggak ngerti, Lun. Terserah kamu saja," jawab Alisa lemah, membuang muka ke arah jendela. Di pemakaman, cuaca panas terik. Alisa berdiri di tepi liang lahat. Ia melihat peti kayu itu diturunkan perlahan. Ia mengambil segenggam tanah, melemparkannya ke atas peti. "Selamat jalan, Tuan tanpa nama," bisik Alisa dalam hati. "Maafkan aku harus memakamkanmu dengan nama suamiku yang pengkhianat. Semoga kau tenang di sisinya." Ia menangis. Kali ini air matanya sungguhan. Bukan menangisi Sigit, tapi menangisi nasibnya. Menangisi dirinya sendiri yang begitu bodoh, telah dibohongi selama bertahun-tahun. Menangisi kepercayaannya yang telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Luna memeluknya dari samping, ikut menangis. Dua wanita berduka di atas pusara yang sama, dengan alasan yang sangat berbeda. Yang satu menangisi nasib, yang satu merayakan kemenangan. Sore harinya, rumah kembali sepi. Para pelayat sudah pulang. Hanya tersisa Alisa. Luna pamit pulang ke rumah kosnya. Katanya ingin mengambil baju ganti untuk menginap dan menemani Alisa selama tahlilan. "Mbak jangan sendirian, nanti Luna balik lagi," katanya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu Alisa. Begitu pintu tertutup dan ia yakin Luna sudah pergi, Alisa langsung bergerak. Ia tidak bisa melawan dua penipu licik ini sendirian. "Polisi? Apa yang akan ia katakan pada polisi?" "Pak, suami saya yang baru dikubur itu sebenarnya masih hidup." Mereka akan menganggapnya gila, stres karena berduka. Bukti CCTV ban? Luna bisa saja berkelit, bilang itu video lama, atau bilang Sigit punya kembaran. Itu kata-kata Alisa melawan jenazah yang sudah teridentifikasi dan dokumen kematian yang sah. Ia butuh profesional. Seseorang yang bekerja di luar sistem. Seseorang yang bisa menemukan kebenaran tanpa menarik perhatian. Alisa teringat nama itu. Nama yang sering disebut almarhum ayahnya dulu. Pak Darmawan. Seorang mantan detektif kepolisian yang pensiun dini, dan membuka biro investigasi swasta kecil-kecilan. Ayahnya pernah bilang, Darmawan itu hidungnya lebih tajam dari anjing pelacak, dan dia lebih lurus dari penggaris baja. Dia bisa menemukan jarum di tumpukan jerami. Dengan tangan gemetar, Alisa mencari nomor telepon, Biro Detektif Amanah, di internet. Ia menemukannya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan. Jika Pak Darmawan menolaknya, ia habis. Ia menekan nomor itu. Terdengar nada sambung 3 kali. "Halo, Amanah," suara pria parubaya yang tenang dan berat menjawab. "Selamat sore, Pak. Apa ini? Apa saya bicara dengan Pak Darmawan?" "Benar. Ini siapa?" Saya Alisa, Pak. Saya putri almarhum Pak Rahmat, yang dulu teman Bapak."
Hening sejenak di seberang sana. Alisa? Neng Alisa? Ya Allah, sudah besar kamu. Ada apa, Neng? Tumben sekali telepon Bapak. Apa kabar? Suara ramah itu membuat pertahanan Alisa sedikit goyah. Kabar saya sedang tidak baik, Pak. Saya baru saja kehilangan suami saya. Innalillahi. Bapak turut berduka cita, Neng. Yang tabah, ya. Terima kasih, Pak. Tapi ini rumit, Pak. Alisa ragu-ragu. Saya menelepon Bapak bukan sebagai teman. Saya butuh jasa Bapak. Jasa biro detektif Bapak. Lagi-lagi hening. Pak Darmawan sepertinya langsung menangkap keseriusan dalam nada bicara Alisa. Bicara saja, Neng. Apa yang bisa Bapak bantu? Suami saya, Sigit, dia dinyatakan meninggal kecelakaan kemarin. Hari ini baru dimakamkan. Alisa memulai, suaranya bergetar. Tapi, Pak saya tidak percaya dia meninggal. Apa maksudmu? Suara Pak Darmawan langsung menajam, sisi detektifnya muncul. Saya punya bukti. Rekaman CCTV dari bank. Kemarin sore, 2 jam setelah waktu kematiannya yang dilaporkan, suami saya ada di bank. Dia mengosongkan rekening bersama kami. Dia tidak sendirian. Dia bersama adik ipar saya, Luna. Adik ipar yang sama, yang mengurus laporan kematiannya. Alisa menumpahkan semuanya dalam satu tarikan napas. Keheningan di seberang telepon kali ini berlangsung lebih lama. Alisa takut Pak Darmawan menganggapnya gila. Neng Alisa, kata Pak Darmawan akhirnya, suaranya sangat serius. Jangan bicara apa-apa lagi di telepon. Kunci semua pintu. Jangan percaya siapapun. Termasuk adik iparmu itu. Kamu ada di mana sekarang? Di rumah saya, Pak. Alamatnya di... Tidak perlu. Bapak masih ingat rumah almarhum ayahmu. Kamu tinggal di sana, kan? Bukan, Pak. Saya tinggal di perumahan Gria Asri. Saya kirim lokasinya. Bagus. Kirim lokasinya. Jangan buka pintu untuk siapapun sampai Bapak datang. Bapak berangkat sekarang. Siapkan semua bukti yang kamu punya. Rekaman CCTV, dokumen, apa saja. Dan Alisa tetap pura-pura berduka. Telepon ditutup. Alisa terduduk lemas. Bukan lemas karena duka, tapi lemas karena lega. Permainan ini telah dimulai. Dan ia baru saja mendapatkan bidak pertamanya. 1 jam kemudian, sebuah mobil sedan tua berwarna gelap berhenti di depan rumah Alisa. Seorang pria parubaya, berpostur tegap namun tidak mencolok, keluar dari mobil. Wajahnya dihiasi kumis tipis dan matanya menyorot tajam, mengamati lingkungan sekitar dengan cepat sebelum melangkah pasti ke pintu rumah Alisa. Dialah Pak Darmawan. Alisa sudah menunggunya di balik jendela. Ia bergegas membuka pintu, lalu menguncinya kembali begitu Pak Darmawan masuk. Neng Alisa, sapa Pak Darmawan, tatapannya penuh empati namun tetap profesional. Wajahmu pucat sekali. Duduk dulu. Tenang. Alisa menggeleng. Saya tidak bisa tenang, Pak. Saya harus tahu apa yang terjadi. Mereka duduk di ruang tamu yang masih beraroma kapur barus dari prosesi pemakaman. Tanpa basa-basi, Alisa meletakkan laptopnya di meja. Ia menunjukkan file video CCTV dari bank. Ia menceritakan kronologi telepon dari Pak Rahmat sang manajer bank. Ini Sigit, suami saya. Dan ini Luna, adik ipar saya. Ini diambil jam 4 sore. Laporan kematiannya bilang dia meninggal jam 2 siang. Jelas Alisa, suaranya dingin dan datar. Pak Darmawan mengamati video itu berulang kali. Ia mempost tepat di wajah Sigit, lalu di wajah Luna. Tidak salah lagi, ini jelas mereka. Kemudian, Alisa mengambil napas dalam-dalam. Dan bukan cuma itu, Pak. Ia bangkit, masuk ke kamar, dan kembali dengan 2 map polis asuransi. Map biru dan map merah marun. Ia menyerahkannya kepada Pak Darmawan. Yang biru, asuransi jiwa Sigit. Penerima manfaatnya saya. Ini yang Luna gunakan untuk memancing saya, agar saya sibuk mengurus klaim, jelas Alisa. Pak Darmawan membukanya, melihat sekilas. 2 miliar. Lumayan. Lalu yang ini, Pak. Alisa menunjuk map merah marun, tangannya sedikit gemetar. Ini yang membuat saya yakin nyawa saya dalam bahaya. Pak Darmawan membuka map kedua. Matanya langsung menyipit saat membaca detailnya. Polis atas nama kamu, Alisa. Dibuat sebulan lalu. Penerima manfaat, Sigit. Uang pertanggungan, 5 miliar rupiah. Wajah Pak Darmawan mengeras.
Ia menatap Alisa dengan pandangan baru. Innalillahi. Neng, ini bukan lagi soal penggelapan uang. Ini percobaan pembunuhan terencana. Rencana awal mereka adalah membunuh kamu. Sigit akan jadi duda yang berduka, lalu kaya raya. Alisa mengangguk. Saya juga berpikir begitu, Pak. Tapi sepertinya rencana itu gagal, atau terlalu sulit. Jadi mereka beralih ke rencana B, memalsukan kematian Sigit, membawa lari uang tunai, dan menghilang. Tepat, kata Pak Darmawan. Mereka butuh Sigit mati secara resmi agar tidak dikejar-kejar. Entah dikejar ban, cicilan, atau mungkin utang lain. Apa langkah kita sekarang, Pak? Tanya Alisa. Ia sudah tidak peduli dengan uang yang hilang. Yang ia inginkan adalah keadilan. Ia ingin melihat wajah Sigit dan Luna saat topeng mereka dibuka. Langkah pertama, kata Pak Darmawan, mengeluarkan buku catatan kecil. Kita harus buktikan jenazah yang kamu kubur tadi itu palsu. Ini adalah kunci utamanya. Tanpa itu, kamu hanya seorang istri yang berhalusinasi. Bagaimana caranya? Petinya sudah dikubur. Serahkan pada Bapak, kata Pak Darmawan, matanya berkilat. Luna mengurus administrasi di rumah sakit pusat. Kan? Bapak punya kenalan lama di sana. Administrasi jenazah itu pasti ada catatannya. Kita harus cari tahu identitas asli jenazah Tuan X itu. Langkah kedua, lacak uangnya. Lacak mereka. Bapak akan cek data imigrasi. Jika mereka pakai paspor asli, nama mereka akan muncul. Bapak juga akan cek manifest penerbangan 2 hari lagi yang kamu temukan itu. Bapak akan cari tahu di mana mereka bersembunyi sekarang. Mereka tidak mungkin langsung ke bandara. Mereka menunggu situasi aman. Mereka menunggu kamu tenang. Langkah ketiga, Pak. Cari tahu motif utamanya. Uang di rekening bersamamu, berapa banyak? Alisa ragu sejenak. Sekitar 800 juta, Pak. Pak Darmawan mengangguk pelan. Jumlah yang besar. Tapi, cukup besar untuk repot-repot memalsukan kematian? Bapak rasa ada yang lebih besar di baliknya. Polis 5 miliar itu jelas motif utamanya. Tapi karena gagal, pasti ada pendorong lain yang membuat mereka nekat. Pak Darmawan pamit. Bapak akan hubungi kamu begitu ada kabar. Ingat, Neng, sandiwara harus terus berjalan. Kamu adalah janda yang berduka. Jika Luna datang, layani dia. Jangan tunjukkan kecurigaan sedikit pun. Kita harus membuat mereka merasa aman, sampai kita siap menjerat. Selama 2 hari berikutnya, Alisa hidup dalam kabut kepura-puraan. Luna benar-benar datang menginap. Ia tidur di kamar tamu. Ia yang memasak untuk Alisa, ia yang memimpin tahlilan kecil-kecilan setiap malam. Ia adalah adik ipar yang sempurna. Alisa harus menahan rasa mual setiap kali Luna menyentuhnya atau berbicara padanya dengan nada lembut. Mbak, besok kita mulai urus klaim asuransi Mas Sigit. Ya? Biar cepat cair, kata Luna di sela-sela tahlilan malam kedua. Alisa hanya mengangguk lemah. Iya, Lun. Terserah kamu. Malam itu, saat Luna sudah tidur pulas di kamarnya, ponsel Alisa bergetar. Pesan masuk dari Pak Darmawan. Bapak ada di depan. Temui Bapak di mobil. Alisa berjingkat keluar rumah. Ia masuk ke mobil Pak Darmawan yang terparkir di ujung jalan yang gelap. Wajah Pak Darmawan tampak lelah, namun matanya bersinar penuh kemenangan. Kita dapat, Neng, katanya pelan. Dapat apa, Pak? Pertama, jenazahnya. Bapak berhasil menekan admin di rumah sakit. Dia teman lama Luna. Luna membayarnya 50 juta untuk menukar data. Jenazah yang kamu kubur itu bernama asli Amir, seorang gelandangan yang meninggal karena tabrak lari seminggu lalu, dan tidak ada keluarga yang mengklaim. Ini salinan data asli Tuan Amir. Bukti pemalsuan dokumennya lengkap. Alisa memegang kertas di tangannya. Bukti fisik pertama. Kedua, lanjut Pak Darmawan. Manifest penerbangan ke Singapura itu. Bapak cek. Tiket itu dibayar lunas pakai kartu kredit. Tapi bukan kartu kredit Sigit. Kartu kredit atas nama Luna. Alisa terkejut. Luna? Dia punya kartu kredit. Bukan sembarang kartu kredit. Platinum. Limitnya besar. Dan tagihannya luar biasa. Ketiga, dan ini yang paling penting, Pak Darmawan menatap Alisa dengan serius. Motifnya. Kenapa mereka begitu nekat? Kenapa rencana B harus dijalankan sekarang juga? Pak Darmawan menyodorkan beberapa lembar kertas lagi. Laporan keuangan. Sigit. Suamimu itu, dia bukan sekadar karyawan biasa yang kamu kira.
Dia penjudi. Judi online kelas berat. Dan dia kalah besar. Sangat besar. Utang, bisik Alisa. Utang. Bukan ke bank. Kelintah darat. Rentenir. Bapak cek aliran dana keluar dari rekeningnya sebelum dia mengosongkan rekening bersamamu. Dia sudah gali lubang tutup lubang selama berbulan-bulan. Rencana membunuhmu untuk dapat 5 miliar itu adalah satu-satunya jalan keluar. Berapa utangnya, Pak? Pak Darmawan terdiam sejenak. Total utang yang jatuh tempo lusa adalah 3 miliar rupiah. Alisa membekap mulutnya. Uang 800 juta yang mereka ambil dari rekeningmu itu, jelas Pak Darmawan, itu tidak cukup. Itu hanya uang untuk kabur. Mereka tidak bisa membayar utangnya. Mereka kabur dari kamu, dan mereka kabur dari penagih utang. Jadi, mereka di mana sekarang? Mereka belum keluar negeri. Mereka tidak akan berani pakai paspor itu sebelum tanggal keberangkatan. Mereka bersembunyi. Mereka masih di kota ini, dan Bapak tahu di mana. Pak Darmawan menunjukkan layar ponselnya. Sebuah aplikasi pelacak. Bagaimana? Kartu kredit Platinum Luna. Bapak berhasil melacak sinyal transaksinya. Dia baru saja memesan makanan dalam jumlah banyak di sebuah restoran cepat saji, diantar ke sebuah alamat. Pak Darmawan memperbesar peta. Lokasinya, sebuah villa tua terpencil di daerah perbukitan di luar kota. Villa yang Alisa kenali. Villa milik keluarga Sigit dan Luna yang sudah lama tidak terpakai. Mereka di sana, Neng, bersembunyi seperti tikus. Menunggu lusa, kata Pak Darmawan. Dan mereka pasti akan menghubungimu lagi. Uang 800 juta itu tidak akan cukup. Mereka masih mengincar sesuatu. Apa? Asuransi 2 miliar atas nama Sigit. Mereka akan memaksamu mencairkannya, lalu menyerahkannya pada mereka. Itulah umpan terakhir mereka. Alisa menatap alamat villa itu. Kemarahannya kini mencapai titik didih. Kita akan ke sana, Pak. Bukan kita. Tapi polisi, kata Pak Darmawan. Tapi belum sekarang. Kita akan menangkap mereka saat mereka sedang melakukan kejahatan kedua. Saat mereka mencoba memerasmu. Kita akan siapkan jebakannya. Malam ketiga tahlilan berjalan hikmat, setidaknya di permukaan. Rumah Alisa dipenuhi lantunan Yasin dari para tetangga. Di sudut ruangan, Alisa duduk bersimpuh, hijab hitamnya menutupi wajahnya yang tertunduk. Ia tampak khusyuk, bibirnya bergerak-gerak melafalkan doa. Di sampingnya, Luna juga tak kalah menghayati. Ia sesekali menyeka sudut matanya yang kering, memainkan peran adik ipar yang paling setia dan paling berduka. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kedamaian palsu itu, dua wanita ini sedang berada di tengah perang dingin yang mematikan. Alisa berperang untuk keadilan, sementara Luna berperang untuk menuntaskan penipuannya. Setelah para pelayat pulang dan rumah kembali sepi, Luna masuk ke kamar Alisa. Ia membawakan segelas teh hangat. Diminum dulu, Mbak. Biar tenang. Mbak pucat sekali, katanya dengan nada lembut yang dibuat-buat. Alisa menerima gelas itu. Terima kasih, Lun. Luna duduk di tepi ranjang Alisa, matanya menatap berkeliling kamar. Mbak, setelah ini, Mbak Alisa mau tinggal di sini sendirian? Rumah ini, apa nggak terlalu besar buat Mbak sendiri? Banyak kenangan sama Mas Sigit. Alisa menatap Luna. Umpan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Mbak belum tahu, Lun. Mbak bingung. Luna menghela napas panjang, seolah memikul beban dunia. Ia bangkit, mengambil beberapa lembar amplop tagihan yang sengaja ia kumpulkan dari meja kerja Sigit. Mbak, Luna nggak bermaksud bikin Mbak tambah pusing. Tapi, ini. Tadi Luna lihat di meja Mas Sigit. Ia menyodorkan tagihan cicilan rumah, cicilan mobil, dan beberapa kartu kredit. Semua ini jatuh tempo minggu depan, Mbak. Luna cek saldo rekening Mas Sigit yang lain kosong. Semuanya kosong. Uang di rekening bersama kita yang 800 juta itu, sepertinya itu satu-satunya uang yang kita punya. Dan itu juga sudah diambil Mas Sigit. Luna berakting dengan brilian. Ia berpura-pura baru tahu bahwa uang itu hilang, seolah-olah ia tidak ada di bank saat kejadian. Mas Sigit dia sepertinya punya banyak masalah. Mbak, mungkin dia main judi. Luna mengucapkannya seperti sebuah bisikan ngeri, menutupi mulutnya dengan tangan. Ia sedang membangun narasi bahwa Sigit adalah korban yang putus asa, sekaligus menciptakan kepanikan finansial untuk Alisa. Alisa menunduk, memainkan perannya sebagai istri yang naif dan hancur. Judi? Ya Allah, Lun, Mbak nggak tahu apa-apa. Terus
Terus kita harus bagaimana? Bagaimana Mbak bayar semua ini? Mbak kan nggak kerja. Tenang, Mbak, tenang. Luna buru-buru memegang bahu Alisa. Kita masih punya asuransi jiwa Mas Sigit yang 2 miliar itu. Tapi, apa itu bisa cepat cair? Tanya Alisa, suaranya dibuat gemetar. Luna menggigit bibirnya, pura-pura berpikir keras. Itu dia masalahnya, Mbak. Luna tadi coba tanya-tanya. Proses klaim asuransi kematian, apalagi karena kecelakaan, bisa makan waktu sebulan, bahkan lebih. Mereka harus investigasi dulu. Sementara utang-utang ini harus dibayar minggu depan. Luna sengaja menciptakan tenggat waktu yang palsu. Ia tahu Alisa akan panik. Ia tahu utang Sigit yang 3 miliar itu jatuh tempo lusa, dan ia butuh uang sekarang. Alisa menatap wajah Luna. Wajah penuh kepalsuan. Inilah saatnya. Alisa harus melempar umpannya sendiri. Kalau begitu, kata Alisa lirih, membiarkan air mata palsu menggenang di pelupuk matanya. Kalau asuransi lama, bagaimana kalau kita jual rumah ini saja, Lun? Mata Luna melebar sepersekian detik. Sebuah kilatan kemenangan yang cepat-cepat ia sembunyikan. Jual rumah? Mbak yakin? Ini rumah kenangan kalian? Kenangan apa lagi, Lun? Isak Alisa. Yang ada cuma kenangan sakit. Mbak nggak sanggup tinggal di sini. Mbak butuh uang cepat. Kita bisa cari rumah kontrakan yang lebih kecil. Yang penting Mbak bisa lunasi semua utang Mas Sigit. Mbak nggak mau namanya jelek. Luna tampak menimbang-nimbang. Ia tahu, ini jauh lebih baik daripada menunggu asuransi. Rumah adalah aset tunai yang jelas. Sigit pasti akan senang mendengarnya. Ide bagus, Mbak, kata Luna akhirnya, dengan nada mantap. Mungkin ini memang jalan keluarnya. Tapi, jual rumah kan butuh waktu juga. Kita harus pasang iklan, cari pembeli. Mbak nggak tahu caranya, Lun. Mbak percayakan sama kamu saja. Kamu bisa bantu Mbak, kan? Pinta Alisa. Luna tersenyum tipis. Sebenarnya kebetulan sekali, Mbak. Luna punya kenalan. Teman lama. Dia itu developer properti. Dia sering cari rumah di area-area seperti ini untuk direnovasi. Dia biasanya bayar tunai. Alisa menahan napas. Benarkah, Lun? Tunai? Iya. Orangnya memang agak unik. Nggak suka ribet pakai transfer bank besar-besar. Dia lebih suka transaksi cepat. Coba Luna telepon dia sekarang. Ya? Siapa tahu dia tertarik. Luna bilang saja kita lagi butuh uang cepat. Iya, Lun. Coba kamu tanyakan, kata Alisa, terdengar penuh harap. Luna bangkit, mengambil ponselnya. Luna telepon di luar ya, Mbak. Nggak enak di kamar. Alisa tahu Luna tidak akan menelepon. Luna akan mengirim pesan kepada Sigit di villa persembunyian mereka. Memberitahu bahwa mangsa sudah masuk perangkap. Alisa menunggu. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengirim pesan singkat kepada Pak Darmawan. Umpan dilempar. Mereka mengincar rumah. Luna sedang menghubungi pembeli. Balasan datang cepat. Bagus. Jangan setuju bertemu di rumah. Terlalu berbahaya. Arahkan ke tempat publik. Bank adalah yang terbaik. Bilang saja Mbak mau sekalian melunasi KPR di bank itu. Tak lama kemudian, Luna masuk kembali ke kamar. Wajahnya berseri-seri, namun ia berusaha menutupinya dengan ekspresi lega yang dibuat-buat. Alhamdulillah, Mbak, teman Luna itu dia mau. Seru Luna. Dia ikut bersimpati dengan kondisi Mbak. Dia bilang, dia bisa siapkan uangnya besok pagi. Secepat itu? Alisa pura-pura terkejut. Iya, Mbak, tapi ada syaratnya. Dia bilang, harganya mungkin sedikit di bawah pasaran. Karena dia beli cepat, tanpa perantara. Dan dia maunya transaksi selesai besok juga. Tanda tangan akta jual beli, langsung bayar. Nggak apa-apa, Lun. Nggak apa-apa harga sedikit turun. Yang penting cepat lunas. Mbak sudah nggak tahan, kata Alisa. Terus, kita bertemu di mana? Di rumah? Luna tampak sedikit ragu. Iya, dia bilang mau lihat kondisi rumah dulu besok pagi, sekalian bawa notaris dan uangnya. Alisa menggeleng. Jangan, Lun. Jangan di rumah, katanya cepat. Mbak malu sama tetangga. Masa baru 3 hari Mas Sigit meninggal, Mbak sudah jual rumah? Nanti apa kata orang? Luna tampak berpikir. Itu alasan yang masuk akal. Lagi pula, tambah Alisa, teringat instruksi Pak Darmawan.
Sertifikat rumah ini kan masih di Bank Permata, Lun. Masih ada sisa KPR sedikit. Bagaimana kalau kita bertemu di Bank Permata saja? Di kantor cabang pusat. Kita ajak pembeli itu ke sana. Jadi, begitu dia bayar, kita bisa langsung lunasi KPR-nya dan ambil sertifikat aslinya. Biar sama-sama enak. Luna terdiam. Alur pikirannya tampak terganggu. Jelas sekali rencana awalnya adalah membereskan Alisa di rumah, mengambil alih dokumen dengan paksa. Di bank, ya, ulang Luna. Agak merepotkan, Mbak. Justru lebih aman, Lun. Transaksi uang besar. Kan? Di sana ada satpam, ada ruang meeting khusus. Mbak lebih merasa aman di bank. Kalau tidak, Mbak nggak berani, kata Alisa, memainkan kartu, wanita lemah yang ketakutan. Luna menatap Alisa lama. Akhirnya, dia mengangguk. Baiklah, Mbak. Kalau itu maunya Mbak. Di Bank Permata Pusat. Nanti Luna kabari teman Luna itu. Dia pasti mengerti. Mbak siap-siap saja besok pagi jam 10. Bawa semua dokumen rumah yang ada di Mbak. Kamu yang siapkan semuanya ya, Lun. Mbak, ikut kamu saja, kata Alisa pasrah. Setelah Luna keluar kamar, Alisa menghela napas panjang. Gemetarnya baru terasa sekarang. Ia segera mengirim pesan lagi ke Pak Darmawan. Deal. Bank Permata Pusat. Besok, jam 10 pagi. Luna dan pembeli akan datang. Balasan dari Pak Darmawan hanya satu kata. Siap. Malam itu, Alisa kembali tidak bisa tidur. Bukan karena duka. Bukan karena takut. Tapi karena besok, ia akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Besok adalah hari perhitungan. Pukul 9:30 pagi. Alisa dan Luna melangkah masuk ke lobi Bank Permata yang megah. Alisa mengenakan gamis hitam yang sama, wajahnya tertutup cadar tipis, hanya menyisakan matanya yang menatap lurus ke depan. Ini bukan lagi topeng duka, ini adalah baju perangnya. Luna, di sampingnya, tampak tegang. Ia terus-menerus melirik ponsel di tangannya, seolah sedang berkoordinasi. Ia membawa tas jinjing besar berisi tumpukan dokumen. Teman Luna sudah di dalam, Mbak, di ruang meeting prioritas. Ayo, ajak Luna, suaranya sedikit bergetar. Entah karena gugup, atau karena antisipasi. Alisa mengangguk, mengikuti langkah Luna. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Pak Darmawan. Pria parubaya itu duduk santai di salah satu sofa tunggu lobi, membaca koran, sama sekali tidak mencolok. Ia juga melihat ada tambahan 2 satpam berwajah tegap yang tidak ia kenali, berdiri di dekat pintu masuk ruang prioritas. Tim Pak Darmawan sudah di posisinya. Luna membuka pintu ruang meeting yang terbuat dari kaca buram. Di dalam, seorang pria berbadan tegap dengan kemeja batik lengan pendek sudah duduk menunggu. Wajahnya keras, Alisa tidak mengenalnya. Dia jelas bukan Sigit. Sigit tidak akan sebodoh itu menunjukkan wajahnya. Ini pasti suruhannya. Mbak Alisa, kenalkan, ini Pak Budi. Pembeli rumahnya, kata Luna. Suaranya dipaksakan ramah. Pak Budi, ini Mbak Alisa, pemiliknya. Pria bernama Budi itu hanya mengangguk singkat. Tatapannya dingin. Selamat siang. Saya turut berduka atas musibah ibu, katanya tanpa nada simpati. Bisa kita mulai? Saya tidak punya banyak waktu. Tentu, Luna buru-buru mengambil alih. Ia duduk dan mulai mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ini, Pak, ini fotokopi sertifikat, IMB, dan PBB tahun terakhir. Yang asli sedang diambil dari brankas bank. Alisa hanya diam, duduk di seberang pria itu. Tidak perlu, kata Pak Budi. Saya sudah percaya. Yang penting akta jual beli ini. Ia mengeluarkan selembar map dari tasnya sendiri. Ini AJB yang sudah disiapkan notaris saya. Ibu tinggal tanda tangan di sini. Setelah itu, saya akan lakukan transfer. Luna mengambil map itu, membukanya dengan cepat. Ia langsung menyodorkan lembaran itu ke hadapan Alisa, menunjuk titik tanda tangan. Di sini, Mbak, tanda tangan saja. Alisa menatap lembaran kertas itu. Di sana tertulis namanya, menjual rumahnya kepada pria asing ini dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar. Pulpennya, Mbak, desak Luna, menyodorkan sebuah pulpen. Alisa mengambil pulpen itu. Tangannya terangkat, siap membubuhkan tanda tangan. Luna tersenyum tipis, matanya berkilat. Pak Budi mencondongkan tubuhnya, menunggu. Lalu, Alisa meletakkan kembali pulpen itu. Saya tidak bisa, katanya pelan.
Senyum Luna langsung lenyap. Apa maksudnya? Mbak, ini sudah deal? Jangan bercanda. Saya tidak bercanda, kata Alisa. Kali ini, ia mengangkat wajahnya. Lewat cadarnya, matanya menatap langsung ke mata Luna. Tatapannya tidak lagi sayu. Tatapannya tajam dan dingin. Saya tidak bisa menjual rumah ini kepada kalian. Pak Budi berdiri dengan kasar. Kursinya terdorong ke belakang. Apa maksud ibu? Kalian? Saya pembeli tunggal. Oh, ya. Alisa ikut berdiri. Suaranya kini terdengar jelas dan kuat, menggema di ruang meeting yang senyap itu. Lalu, kenapa di tas Anda? Alisa menunjuk tas Pak Budi yang sedikit terbuka. Ada tumpukan uang tunai yang sangat banyak? Bukankah Anda bilang mau transfer? Pak Budi dan Luna terkejut. Dan kenapa? Lanjut Alisa, Anda membawa akta jual beli yang sudah ditandatangani notaris, padahal notarisnya tidak ada di sini? Ini palsu, kan? Mbak Alisa, pekik Luna, wajahnya pucat pasi. Mbak ngomong apa, sih? Mbak pasti stres. Mbak gila ya? Gila? Alisa tertawa pelan, tawa yang terdengar mengerikan. Saya memang hampir gila, Luna. Saya hampir gila saat tahu suami saya yang katanya sudah meninggal, ternyata sedang mengambil uang 800 juta di bank lain. Bersama adik iparnya sendiri. Alisa membanting ponselnya ke atas meja. Layarnya menyala, memutar video yang sudah ia siapkan. Video Sigit dan Luna di Bank Sentosa, tertawa sambil memasukkan uang ke tas travel. Luna menjerit tertahan. Ia mundur selangkah, menabrak dinding. Pak Budi langsung bergerak liar. Ia tidak mencoba kabur, ia menerjang ke arah Alisa, mencoba merebut ponsel itu. Tapi ia terlambat. Pintu ruang meeting didobrak terbuka. Polisi. Jangan bergerak. Dua satpam palsu tadi, bersama Pak Darmawan dan dua polisi berseragam lainnya, menyerbu masuk. Pak Budi yang berbadan tegap itu langsung dilumpuhkan sebelum tangannya sempat menyentuh Alisa. Luna merosot ke lantai. Ia gemetar hebat, menatap Alisa dengan pandangan tidak percaya bercampur benci. Kamu tahu? Aku tahu semuanya, kata Alisa, melangkah mendekati Luna yang terduduk lemas. Aku tahu rencanamu. Rencana kalian. Dari awal. Saat itu juga, ponsel Pak Darmawan berdering. Ia mengangkatnya, mendengarkan sejenak. Bagus. Amankan dia, katanya, lalu menutup telepon. Ia menoleh ke Alisa. Tim Bravo berhasil, Neng. Mereka sudah menangkap Sigit di villa persembunyiannya. Tepat saat dia sedang menunggu kabar dari Luna. Air mata Luna akhirnya luruh. Bukan air mata palsu, tapi air mata amarah dan kekalahan. Dasar wanita licik. Kamu menjebak kami. Alisa berjongkok di depan Luna. Ia menatap mata adik iparnya itu. Siapa yang licik? Luna, bisik Alisa. Aku? Atau kamu, yang bersandiwara menang isi, kematian, kakakmu sendiri? Yang menukar jenazah gelandangan malang bernama Amir, hanya untuk menutupi jejak suamiku? Yang merencanakan pembunuhanku demi polis asuransi 5 miliar? Setiap kata yang diucapkan Alisa bagaikan paku yang menancap di dada Luna. Saat Alisa menyebut, polis 5 miliar, mata Luna membelalak ngeri. Dia tidak tahu Alisa tahu soal itu. Dia pikir itu rahasia terbesarnya dengan Sigit. Aku tahu utang judi Sigit yang 3 miliar, lanjut Alisa dingin. Aku tahu kalian kabur bukan hanya dariku, tapi dari rentenir. Dan kalian pikir, kalian bisa mengorbankanku? Mengambil rumahku? Kalian salah besar. Polisi mengangkat Luna, memborgol tangannya. Anda berdua ditahan atas penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen negara, dan percobaan perampasan aset, kata petugas. Saat Luna digiring keluar, ia menatap Alisa dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Alisa. Mas Sigit akan. Mas Sigitmu sedang dalam perjalanan ke kantor polisi yang sama, potong Alisa. Permainan kalian sudah selesai. Nikmati karma kalian berdua. Alisa berdiri tegak. Ia merapikan hijabnya. Pak Darmawan menepuk bahunya pelan. Sudah selesai, Neng. Kamu hebat. Alisa mengangguk. Ia berjalan keluar dari ruang meeting itu, meninggalkan kekacauan yang diciptakan para pengkhianatnya. Ia melangkah keluar dari ban, ke bawah sinar matahari yang terik. Rasanya baru kali ini ia bisa bernapas lega. Dunianya memang hancur. Tapi ia berhasil mengumpulkan kepingan itu dan membangun benteng pertahanan yang tak terkalahkan. Kantor polisi terasa pengap dan dingin, kontras dengan terik matahari di luar.
Alisa duduk di sebuah ruangan interogasi yang steril. Di hadapannya, duduk Inspektur Haris, seorang polisi senior berwajah tegas, dan di sampingnya, Pak Darmawan, yang kini bertindak sebagai saksi ahli sekaligus pelindung Alisa. Berjam-jam Alisa memberikan keterangan resmi. Ia menuturkan semuanya, dari awal sampai akhir, dengan ketenangan yang mengejutkan. Ia tidak menangis. Suaranya datar dan presisi, seolah sedang membacakan laporan cuaca, bukan menguliti pengkhianatan suaminya sendiri. Ia mulai dari pagi hari perpisahan yang terasa hambar. Gedoran pintu Luna yang panik. Berita kematian palsu. Lalu, panggilan telepon dari Pak Rahmat, manajer bank, yang menjadi titik balik. Ia menunjukkan salinan rekaman CCTV bank, di mana Sigit dan Luna tertawa sambil menggasak tabungan mereka. Ia menceritakan bagaimana Luna dengan lihai mengurus jenazah palsu, jenazah seorang gelandangan bernama Amir, yang datanya ditukar dengan bantuan admin rumah sakit yang korup. Puncak kesaksiannya adalah saat ia menyerahkan 2 map polis asuransi. Yang pertama, polis 2 miliar atas nama Sigit, yang ia yakini sebagai umpan pengalih perhatian. Dan yang kedua, polis merah marun. Polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah atas namanya sendiri. Mereka merencanakan kematian saya, Pak, kata Alisa pelan, namun tatapannya menusuk tajam. Uang 800 juta di rekening bersama itu hanya uang saku. Uang 5 miliar ini adalah hadiah utamanya. Suami saya, Sigit, merencanakan untuk membunuh saya, agar dia bisa hidup kaya raya sebagai duda yang berduka. Inspektur Haris mengusap wajahnya. Ia sudah lama bertugas, tapi kasus rapi dan sekejam ini jarang ia temui. Dan Anda tahu motifnya. Utang, jawab Pak Darmawan. Saya sudah melampirkan buktinya. Sigit terlilit utang judi online senilai 3 miliar rupiah, yang jatuh tempo lusa. Dia putus asa. Membunuh istrinya adalah jalan keluar tercepat. Rencana A gagal, lanjut Alisa. Jadi mereka beralih ke rencana B. Palsukan kematian Sigit agar lari dari penagih utang, dan bawa kabur uang tunai yang ada. Rumah saya yang akan mereka jual hari ini, itu adalah bonus terakhir yang ingin mereka rampas sebelum kabur ke Singapura. Inspektur Haris mengangguk. Keterangan Anda lengkap, Ibu Alisa. Bukti-buktinya sangat kuat. Tim kami sudah mengamankan Pak Budi dan admin rumah sakit itu. Mereka sudah mulai bicara. Saat itulah, pintu ruangan terbuka. Seorang petugas junior masuk. Pak, tersangka Sigit sudah tiba dari lokasi penyergapan di villa. Kami bawa ke ruang sebelah. Tidak, kata Inspektur Haris tiba-tiba, menatap Alisa. Bawa dia ke sini. Pak Darmawan menoleh ke Alisa. Neng, apa kamu siap? Alisa mengangguk, menegakkan punggungnya. Saya siap. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. 2 petugas menggiring Sigit masuk. Pria itu tampak berantakan. Kemeja mewahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Wajah tampannya yang biasa menenangkan Alisa, kini terlihat bengis dan panik. Borgol mengikat pergelangan tangannya. Begitu melihat Alisa, mata Sigit membelalak. Ia tidak menyangka akan melihat istrinya di sana, duduk dengan tenang. Arogansinya langsung muncul. Alisa, sayang, kamu di sini? Serunya, seolah dia adalah korban. Baguslah. Tolong jelaskan sama bapak-bapak ini. Ini semua salah paham. Mas dijebak. Pasti ada yang menjebak Mas. Alisa hanya menatapnya. Dingin. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya tatapan kosong. Mas dijebak, Alisa. Kamu harus percaya sama Mas. Sigit mulai meronta, mencoba mendekat, tapi ditahan petugas. Dijebak siapa, Mas? Tanya Alisa pelan. Dijebak oleh Luna? Ekspresi Sigit membeku. Atau dijebak oleh utang judimu yang 3 miliar? Mata Sigit melebar ngeri. Atau mungkin dijebak oleh polis asuransi 5 miliar yang masiapkan atas namaku. Sigit terhuyung mundur, seolah Alisa baru saja menamparnya dengan keras. Kamu. Tahan dia, perintah Inspektur Haris. Tepat pada saat itu, pintu terbuka lagi. Petugas lain membawa Luna masuk. Wajah Luna bengkak karena tangis putus asa. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Alisa. Pertemuan 2 pengkhianat. Saat Sigit melihat Luna, topeng suaminya yang teraniaya langsung luruh. Yang tersisa hanyalah kemarahan murni. Kamu, raung Sigit, menunjuk Luna dengan tangannya yang terborgol. Ini semua idemu, dasar wanita ular. Kamu yang meracuni pikiranku. Kamu yang bilang Alisa bodoh. Kamu yang bilang rencana ini pasti berhasil. Luna,
yang tadinya lemas, langsung tersulut. Aku? Enak saja kau bicara. Balasnya, tak kalah histeris. Siapa yang punya utang 3 miliar sampai dikejar-kejar penagih utang? Siapa? Kamu. Siapa yang serakah ingin membunuh istrinya sendiri demi 5 miliar? Kamu. Aku cuma membantumu, Mas. Aku cuma ingin kita hidup enak. Bohong, teriak Sigit. Kamu yang menginginkan semua ini. Kamu yang iri dengan Alisa. Kamu yang bilang kamu lebih pantas jadi istriku. Dan kamu setuju, pekik Luna. Kamu bilang kamu sudah muak hidup dengan wanita sok suci yang berhijab itu. Kamu bilang kamu ingin hidup bebas denganku. Kamu pembohong. Ini semua salahmu. Kamu yang tidak becus mengurus jenazah palsu itu. Ini salahmu. Kenapa kamu meninggalkan jejak di ban? Bodoh. Ruangan interogasi itu riuh oleh saling tuding dan makian. Dua orang yang tadinya adalah sepasang kekasih gelap yang kompak, kini berubah menjadi dua musuh bebuyutan yang saling menjatuhkan. Cukup, bentak Inspektur Haris. Suaranya menggelegar. Sigit dan Luna langsung terdiam. Napas mereka tersengal-sengal. Alisa, yang sejak tadi hanya diam menonton, perlahan berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati meja, berdiri di antara kedua pengkhianat itu, menatap mereka satu persatu. Kalian berdua benar, kata Alisa, suaranya tenang namun mematikan. Kalian berdua sama-sama salah. Kalian berdua sama-sama serakah. Dan kalian berdua sama-sama bodoh. Ia menatap Sigit. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa? Kamu salah. Aku mungkin mencintaimu, tapi aku tidak buta. Lalu ia menatap Luna. Dan kamu, Luna. Kamu pikir kamu bisa merebut semuanya dariku? Kamu merebut suamiku, kamu merebut uangku, kamu bahkan merencanakan untuk merebut nyawaku. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Sigit menunduk, bahunya bergetar. Tapi bukan karena menyesal. Melainkan karena takut. Pak Darmawan melangkah maju. Ada satu kabar lagi untukmu, Tuan Sigit, katanya pelan. Kami sudah menghubungi para penagih utangmu. Kami meralat berita kematianmu. Sigit mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Mereka senang sekali, lanjut Pak Darmawan dengan senyum tipis. Mereka bilang, mereka tidak akan menagih utangmu lagi. Tidak selama kamu di penjara. Tapi mereka titip salam. Mereka bilang, mereka akan menunggumu dengan sabar. 3 miliar rupiah itu, bunganya akan terus berjalan. Mereka akan menyambutmu di hari kebebasanmu nanti. Itu adalah hukuman yang lebih mengerikan daripada penjara. Sigit tahu apa artinya itu. Dia tidak akan pernah bebas. Bahkan jika dia keluar dari penjara 20 tahun lagi, dia akan keluar untuk mati di tangan rentenir. Sigit ambruk ke lantai. Ia meraung, bukan seperti pria dewasa, tapi seperti anak kecil yang ketakutan. Luna menatapnya dengan jijik. Ia baru sadar, pria yang ia bela mati-matian ini, adalah pria paling menyedihkan yang pernah ia kenal. Bawa mereka, perintah Inspektur Haris. Petugas menyeret Sigit yang lemas dan Luna yang menangis dalam diam. Teriakan dan sumpah serapah mereka bergema di lorong kantor polisi, sebelum akhirnya lenyap di balik pintu sel. Alisa berdiri mematung. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang dingin. Badai itu telah berlalu. Dan ia, secara ajaib, masih berdiri tegak. Bulan-bulan berlalu berganti musim. Kisah pengkhianatan Sigit dan Luna menjadi berita lokal yang sensasional. Tapi bagi Alisa, itu adalah proses panjang untuk mereklamasi hidupnya. Ruang sidang menjadi panggung terakhir dari drama busuk itu. Alisa duduk di barisan depan, hijabnya rapi, punggungnya tegak. Ia tidak datang dengan kebencian, ia datang untuk menyaksikan keadilan. Di seberangnya, di kursi pesakitan, duduk Sigit dan Luna. Mereka bukan lagi pasangan serasi yang ia lihat di rekaman CCTV bank. Sigit tampak tua, rambutnya menipis, matanya kosong. Luna pucat dan kuyu, kecantikannya luntur oleh penyesalan dan kebencian. Di samping mereka, duduk pula admin rumah sakit yang korup dan Pak Budi, si pembeli bayaran. Proses persidangan berjalan cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan Pak Darmawan dan kepolisian tidak terbantahkan. Rekaman CCTV bank diputar di layar besar, membuat Sigit dan Luna menunduk malu. Kesaksian Pak Rahmat sang manajer bank. Kesaksian petugas administrasi jenazah yang menangis, mengakui menerima suap 50 juta dari Luna untuk menukar data jenazah Tuan Amir. Dan tentu saja,
Polis asuransi jiwa 5 miliar atas nama Alisa menjadi bukti utama adanya perencanaan kejahatan yang keji. Pengacara Sigit berusaha menyalahkan Luna sebagai otak kejahatan. Pengacara Luna mengklaim kliennya hanya korban manipulasi Sigit yang terlilit utang judi. Mereka saling serang, saling membuka aib di depan hakim, membeberkan detail perselingkuhan mereka, mempermalukan diri mereka sendiri untuk terakhir kalinya. Alisa hanya menonton. Ia sudah memaafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah satu-satunya cara untuk melepaskan racun mereka dari hidupnya. Hari putusan tiba. Hakim mengetuk palu dengan keras. Suaranya menggema, penuh wibawa. Terdakwa Sigit, kata hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen otentik, dan perencanaan pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Palu diketuk. Terdakwa Luna, lanjut hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta membantu dalam semua tindak pidana tersebut. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Palu diketuk lagi. Admin rumah sakit dan Pak Budi juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Saat Sigit digiring keluar ruangan, matanya bertemu dengan mata Alisa. Alisa hanya menatapnya datar. Di belakang ruang sidang, Alisa melihat beberapa pria berwajah keras yang ia kenali dari cerita Pak Darmawan. Para penagih utang. Mereka tersenyum tipis ke arah Sigit yang gemetar. Mereka akan menepati janji. Karma Sigit akan menjadi neraka abadi, di dalam maupun di luar penjara. Setelah persidangan usai, hidup Alisa benar-benar dimulai dari nol. Dengan bantuan Pak Darmawan, ia mengurus semua kekacauan legal. Polis asuransi 5 miliar itu dibatalkan. Nama baik jenazah Tuan Amir dipulihkan, dan ia dimakamkan ulang secara layak oleh Dinas Sosial. Berita kematian palsu Sigit dibatalkan di catatan sipil, mengubah status Alisa dari janda kembali menjadi bersuami, status yang ia butuhkan untuk satu hal terakhir, mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai itu dikabulkan dengan cepat. Sigit tidak punya hak untuk menolak. Alisa resmi bebas. Uang 800 juta yang dicuri, sebagian besar sudah lenyap, digunakan Sigit untuk membayar cicilan utangnya dan sisanya disita sebagai barang bukti. Pengadilan memutuskan sisa uang yang berhasil dibekukan, sekitar 100 juta rupiah, dikembalikan sepenuhnya kepada Alisa. Rumah itu aman. Akta jual beli palsu itu tidak pernah sah. Beberapa minggu setelah putusan, Alisa berdiri di tengah ruang tamunya. Rumah ini terasa asing. Penuh kenangan buruk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Selama seminggu penuh, ia berkemas. Bukan untuk pindah, tapi untuk membersihkan. Semua barang milik Sigit, pakaiannya, sepatunya, parfumnya, bahkan foto pernikahan mereka, ia masukkan ke dalam kotak-kotak kardus. Ia tidak membakarnya. Ia menyumbangkan semua yang masih layak pakai ke panti asuhan. Ia ingin mengubah energi negatif di rumah itu menjadi sesuatu yang positif. Ia menjual mobil yang dulu biasa dipakai Sigit. Uangnya, ditambah sisa uang dari bank, ia gunakan untuk modal. Alisa mengecat ulang dinding rumahnya. Warna krem yang suram ia ganti dengan warna putih gading dan biru muda yang cerah. Ia membeli beberapa tanaman hias, mengisi sudut-sudut yang kosong. Ia merombak dapur kecilnya. Aroma nasi goreng favorit Sigit kini digantikan oleh aroma vanila dan kayu manis. Alisa, yang dulu hanya memasak untuk suaminya, kini menemukan gairah baru. Ia membuka usaha catering online kecil-kecilan dari rumahnya. Spesialisasinya kue-kue basah dan tumpeng mini. 1 tahun berlalu sejak hari nahas itu. Pagi itu, rumah Alisa ramai. Bukan oleh pelayat, tapi oleh aroma rendang dan kue lapis. Cateringnya sukses besar. Ia kini memiliki 3 orang karyawan, ibu-ibu tetangga yang membantunya memasak. Alisa, dengan hijab syari berwarna cerah, sibuk mengawasi pesanan besar untuk acara kantor. Ia membuka jendela lebar-lebar. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk, menerangi dapur barunya yang bersih. Ia bukan lagi Alisa yang rapuh dan naif. Ia adalah Alisa yang tegar, mandiri, dan berdaya. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Darmawan. Pagi, Neng Alisa. Cuma mau kasih kabar. Berkas kasusmu resmi ditutup selamanya. Semua urusan legal sudah beres. Kabar terakhir, Sigit dipindahkan ke sel isolasi karena terus-menerus membuat masalah. Dia depresi berat. Dan Luna, dia bekerja di dapur penjara. Selamat atas hidup barumu, Neng. Alisa membaca pesan itu. Ia meletakkan ponselnya. Ia menatap keluar jendela,
ke taman kecilnya yang mulai berbunga. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Dunianya memang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Tapi di atas reruntuhan itu, ia tidak hanya membangun kembali hidupnya. Ia membangun sebuah istana yang jauh lebih indah, yang ia bangun dengan tangannya sendiri. 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 Dengan tangannya